Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pembelajaran matematika menyenangkan. Di part ketiga ini ya, kita akan belajar tentang bangun ruang, masih seputar dengan bangun ruang, yaitu bangun ruang balok ya. Kalau di part 1 dan 2 kita belajar tentang kubus, di part ketiga ini kita akan belajar tentang bangun ruang balok ya. Nanti kita akan pelajari pengertian balok, kemudian sifat-sifat, unsur-unsur balok, kemudian jaring-jaring balok ya. Balok itu agak mirip dengan kubus ya, sama. Balok ini juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tentu harapannya dengan teman-teman mempelajari dan mengetahui tentang balok, ini akan sangat berguna untuk dalam kehidupan sehari-hari dari teman-teman semuanya. Seperti misalnya bentuk rumah itu pada umumnya ya, itu berbentuk balok, mungkin ruang kelas, kamar, kotak, dan lain sebagainya. Banyak sekali benda-benda yang di sekitar kita yang berbentuk balok. Oke, kalau begitu langsung saja, apa sebenarnya atau apa balok itu? Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, di sini perbedaannya dengan kubus. Kalau kubus itu 6 sisinya sama, tapi kalau balok itu disusun oleh 3 pasang. 3 pasang itu apa? Atap, kemudian lantai, kemudian sisi tegaknya gitu. Minimal terdapat satu pasang yang berbeda. Maksudnya satu pasang yang berbeda itu apa? Maksudnya begini, bisa jadi sisi tegaknya itu memiliki panjang sisi yang sama atau disusun oleh bujur sangkar untuk sisi tegaknya. Nah, untuk lebar atap dan lantainya itu misalnya berbeda, lebih panjang, karena dia akan sepasang seperti itu. Bedanya antara kubus dengan balok ya. Sifat-sifatnya apa aja? Seperti apa sifat-sifat dan unsur-unsur yang ada di dalam balok? Sifat-sifat dan unsur-unsur balok. Yang pertama, balok itu memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sama seperti kubus juga ya, pada titik-titik sudut ini ya. Pada titik-titik sudut ini sama seperti kubus juga. Kemudian balok memiliki 12 rusuk. 12 rusuk, yaitu AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH. Maksudnya seperti apa? Ini saling berpasangan ya. Kita lihat dulu AB itu yang mana? Nah, ini AB itu sama dengan CD. Nah, CD yang di bagian belakangnya ini. Nah, CD. Kemudian EF. Nah, AB kan di depan ini sama dengan yang di atasnya. Yang G dan sama juga dengan GH gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya memiliki AD. Ini ada A, ini D ya. AD itu sama juga dengan EH ya, yang di atasnya, dan tentu sama dengan yang di sebaliknya, yaitu F, G, dan juga dengan EH tadi ya. Kemudian balok memiliki 4 diagonal ruang berupa garis lurus, yaitu BH,
CE, DF, dan AG. Nah, maksudnya yang mana? Ini diagonal ruang itu berupa garis ya, berupa garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya, yaitu titik B dengan H. Nih ya, ini diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya adalah titik B dengan H. Ini satu contohnya. Nah, ini titik ini ke titik. Nah, ini salah satu diagonal ruangnya. Jadi membentuk seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang C dengan E. C dengan E. Ini titik C ya dengan E. Dengan titik ini ya. Kemudian titik DF, titik D dengan F. Ini ada F-nya di sini berarti ya. Ini F-nya, D-nya adalah di bagian bawah sini. Nah, kemudian ada juga garis, maksudnya rusuk AD. Diagonal, ini diagonal ruangnya ya, itu berbentuk garis AG. Ada garis AG. Kita lihat dulu. Ini titik A, kemudian ke G. Nah, oke teman-teman, seperti ini nanti akan terlihat. Nah, diagonal ruangnya akan membentuk seperti ini. Jadi dari F dengan D, dari H dengan B, seperti itu ya. Balok memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang, yaitu BCHE, ADFG, CDEF, ABGH, ACEG, dan BDFH. Nah, seperti ini. Bidang diagonal yang dimaksudkan adalah seperti ini ya. Ini ya. Nah, bidang diagonal yang dimaksudkan seperti ini. Kemudian ada juga tadi bidang diagonal misalnya ADFG. Oke, kita buat terlebih dahulu ADFG, atau kita pilih yang CDEF ya. CDEF ya. Ini yang CDEF. Ini yang putih ini ada. Jadi ini di sini, di sana. Nah, kalau yang diagonal yang tadi yang BCHE ini ya. Nih. BCHE gitu. Ya. Kemudian ada BDF, FH, dan lain-lain. Silakan teman-teman coba gambarkan di rumah masing-masing ya. Coba gambarkan bidang-bidang diagonal yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Seperti bangun kubus tadi ya, balok juga terbentuk dari jaring-jaring. Jaring-jaring balok itu seperti apa? Jaring-jaring sama seperti kubus tadi. Jaring-jaring itu adalah pola suatu bangun ruang ya. Jadi jaring-jaring balok itu diperolehnya itu dengan membongkar balok ya, dengan membongkar balok sehingga didapat jaring-jaringnya gitu. Dengan membongkar balok sehingga diperolehlah bentuk bangun datar yang menyusun balok itu sendiri gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ini kan baloknya itu kan seperti ini ya. Bentuk balok itu seperti ini. Dan
bagaimana kalau kita bongkar, jadi nanti supaya kita bisa melihat jaring-jaring baloknya seperti apa. Nah, seperti ini ternyata ya. Nah, jaring-jaring balok itu seperti ini, hampir mirip ya sama seperti jaring-jaring kubus ya. Jadi tetapi kalau kubus itu semua sisinya sama. Nah, di sini kalau balok perbedaannya adalah sepasang-sepasang. Seperti sisi ini dengan sisi ini, kemudian ini sisi tegak juga, dan ini ya, sepasang-sepasang. Hingga jaring-jaring ini jika kemudian disatukan kembali akan membentuk balok, dan jika dibongkar akan membentuk jaring-jaring gitu. Oke, kita coba satukan kembali jaring-jaring ini, apakah membentuk balok atau tidak. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, benar, membentuk balok berarti ya. Ini seperti ini. Nah, jadi mereka menjadi sepasang-sepasang sisinya. Ini yang merah itu tutupnya, kemudian di bagian alas, kemudian ini sisi yang di sini, yang kuning ini sama dengan sisi yang sebelah sini, kemudian yang biru itu sama. Nah, inilah jaring-jaring balok. Dan kalau balok ini dibongkar, ini akan menjadi jaring-jaring kembali seperti semua. Nah, seperti ini ya. Oke, bagaimana teman-teman semuanya? Sudah paham ya tentang pengertian balok, sifat-sifat, unsur-unsur balok, dan jaring-jaring baloknya ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan pertemuan hari ini juga bermanfaat, dan jangan lupa untuk ditonton terus video ini sambil dipelajari lagi, sambil dibuka bukunya juga, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar matematika menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.